anak mas belum selusin, baru satu anak, gampang lah. Daripada ada dua orang tua terus berantem depan anak, makin rusak lagi yang ada. Iya, mental anaknya. Tadi sih mediasi yang kedua ya, jadi kayak serahin data aja gitu. Kalau mengenai hari ini mediasi kan intinya dari pihak sana kan ingin supaya agar permohonan mereka itu ada jalan perdamaian kan seperti itu. Nah cuman mungkin dari klien kami sendiri Ibu Askanya tidak mau. Jadi artinya saya tidak bisa memaksakan ya. Ini kan antara klien kami dengan pihaknya si Alip ya, dari kuasa hukumnya juga. Ya kita hormati niat baik mereka. Tapi ya kita juga tidak bisa memaksakan, ayo Bu Aska harus damai begini. Saya tidak bisa. Karena saya sebagai lawyer, saya profesional membela klien saya, tapi bukan membela yang salah, artinya meluruskan masalah. Sehingga persoalan ini clear, duduk persoalan hukumnya. Nah, kalau untuk mengenai apa yang diminta mereka, misalnya supaya adanya pengesahan pernikahan, kayak adanya perceraian tadi, cerai talaknya, itu belum sampai ke situ karena nanti kan harus dibuktikan di dalam persidangan melalui dalil-dalil hukumnya mereka. Nah nanti ya kita lihat apakah sah atau tidak. Dan di sini kita inginkan supaya netral, agar majelis hakimnya pun netral melihat syarat-syarat sahnya perkawinannya mereka bisa dikabulkan atau tidak. Nah seandainya memang syarat-syarat itu tidak bisa dikabulkan, ini mohon untuk ya agar ada ajas keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jangan nanti ada isu-isu yang tidak mengenakkan seperti itu. Jadi kita ingin supaya adil dan tidak ada hal-hal tanda kutip seperti itu. Itu sih dari kami sebagai lawyernya si Aska, begitu. Kenapa? Ada obrolan atau hanya melalui pengacara? Kayaknya melalui pengacara sih. Kalau di dalam aku nggak ngobrol sama sana. Prosesnya udah lumayan Panjang banget. masih terus berlangsung. Sama saya sendiri yang diinginkan cepat selesai. Yang jelas sih pasti pengen cepat selesai karena kan ini kan kayak mengganggu pikiran juga karena banyak yang mesti diurus, anak mesti kayak harus berjalan lebih baik ya bang ya, mesti kayak gitu. Ada perubahan lah. Ini kayaknya sudah setahun sih. Termasuk yang kayak laporan di Polda juga itu udah setahun. Ya artinya ini kan menunggu ya, semuanya ini menunggu. Sebelum-sebelumnya juga gugatan ini sudah pernah dilayangkan ke Pengadilan Jakarta Pusat ini ya, agama ya. Ini dilayangkan kembali. Nah sebelum-sebelumnya juga pernah tidak diterima gugatan permohonan dari si pemohon, bukan si Bu Aska, dari si Alipnya. Mereka yang mengajukan. Nah kalau kita ini kan sebagai termohon, artinya ini sudah tanda petik sebenarnya. Ya kalau memang Ibu Askanya nggak mau, ya jangan dipaksakan seperti itu. Tapi kalau dia masih mau seperti itu, ya hak mereka sebagai warga negara berhak untuk melakukan upaya hukum namanya dengan mengajukan gugatan permohonan baru seperti itu. Setelah mediasi agenda kita mungkin akan jawab jinawab karena begini, gugatan sudah kita terima, mungkin nanti akan ada jawaban dari kami sebagai termohon. Nah sehingga nanti ketika jawaban itu sudah kita ini kan mungkin dalil-dalil apa yang dituangkan oleh si pemohon nanti akan kita patahkan melalui jawaban-jawaban kita sebagai termohon, yaitu Ibu Aska dalam hal ini. Kalau Aska sendiri pernah ngobrol sama Alif ya tentang keinginannya sendiri? Ya Alif Secara pribadi. Itu udah lama banget dulu pas satu rumah ya, udah ngajak pisah baik-baik, dianya kayak menyepelekan gitu loh. Sampai akhirnya kayak nggak ketemu apa sih namanya apa? Kayak solusinya loh. Nggak ketemu. Solusinya untuk musyawarah mufakatnya nggak bisa. Nggak bisa. Mungkin untuk Tetap mengenai harus masalah dipaksakan anak, gitu. masalah perkawinan tadi seperti itu. Iya, udah diomongin. Ujung-ujungnya ya kekerasan fisik, verbal, berulang-ulang kali gitu kan, lama-lama kayak ngedrop juga. Kalau misalnya yang secara verbal lebih parah lagi, itu lebih ke nyerangnya ke mental. Ya artinya beginilah, ini kan media-media ya menjawab ya selama ini ya apa yang ditudingkan oleh Ibu Aska sendiri. Mungkin kayak kemarin-kemarin ya kami merasa keberatan sekali
Karena Ibu Aska juga kan muslim, nggak mungkin dia menolak orang lagi sholat Nah, diusir. itu nggak mungkin, sumpah. Itu juga harus kita luruskan. Iya. Itu kan kedua. Itu Kalau parah mengenai masalah KDRT ya tidak bisa kita pungkiri, memang ada itu. Memang ada itu, dan itu Tapi, berulang kali. nah, mungkin itu psikis traumanya seorang perempuan ketika sudah dilakukan penganiayaan seperti itu, ya mungkin ya ngerasa ketakutan, apalagi nanti perkawinan sampai disahkan ya, Iya. sampai ada ini, aduh, Apa kabar kalau aku tinggal di negara dia? Bisa-bisa aku jadi kayak yang cewek iya, yang iya, kemarin tahu, itu loh, tahu, abang. tahu. Tahu Nggak kan? perlu disebutin. Iya. Mengalami KDRT Mbak sampai trauma psikis, sekarang masih healing nggak sih atau gimana yang dialami Mbak Aska sendiri? Trauma lah pasti. Iya. Trauma pasti. Gimana cara apakah konsultasi ke psikiater, apakah cari dari sendiri? Maksudnya mengalami trauma itu, menghadapi trauma yang pernah dialami sebelumnya, Mengatasinya mengatasinya. itu butuh waktu, dan sampai sekarang juga pasti Masih keinget banget, dan inget banget kejadiannya itu seperti apa. Ya makanya beliau dengan ini melakukan upaya hukum itu dengan membuat laporan-laporan itu agar tidak terjadi lagi kejadian hal-hal serupa. Jadi ketika ada pelanggaran pidana lagi dilakukan oleh misalnya si dari pihak sana, mikir gitu loh Mikir. maksudnya. Ini Kalau waras harus mikir ya, Bang. bukan Aska kalian kami cari kerjaan, tidak, tapi dia ingin supaya jangan sampai terulang lagi. Kenapa? Yang namanya takut dengan trauma beda. Kalau takut biasa ya, tapi kalau udah trauma itu sudah dalam sekarang. Artinya secara psikis dia udah terganggu seperti itu. Apa sempat mengalami secara fisik Mbak? Iya. Dipukul? Iya. Dipukul babak belur, mas, udah kayak macan tutul waktu hamil. Pak, berarti ketemu hari ini takut gak sih Kak untuk datang ke acara ketemu? Ketemu dengan Alif lagi? Biasa aja kalau ketemu kan, cuman Sebenarnya takut, traumanya masih ada. takut sih kayak gimana ya, udah enggak sih, karena ada pendamping juga. Iya, Udah ada pendamping. Kecuali kalau ketemunya berduaan itu takut dijebak lagi kan. Sebelumnya juga dia ngejebak aku kan. Iya, iya. Yang pas datang ke rumah itu bukan ngomongnya baik-baik, malah kayak yang langsung nyerang, langsung tarik anak. Ya otomatis sebagai ibu kan auto marah ya, maksudnya lu ngapain narik anak, masih bayi 6 bulan kayak gitu loh. Jadi panik, terus teriak-teriak. Sempat meminta bantuan keluarga nggak waktu itu Mbak Aska? Sempat meminta bantuan keluarga nggak? Minta bantuan keluarga. Nah, ketika mengalami kekerasan rumah tangga Sampai bilang papa kan di kampung kan, di Kalimantan. Nah itu dia bilang sakit hati lah orang tua tahu anaknya dipukul, apalagi baru nikah. Orang tua mana nggak sakit hati, anaknya dipukul sama orang lain sampai biru-biru gitu, ditambah lagi itu lagi hamil. Waras nggak sih mas? Ya artinya dengan adanya seperti itu kan, mana mungkin kita mau disahkan pernikahan anak. Iya. Kan begitu. Ya nama orang tua belum nikah resmi aja udah begitu. Iya. Apalagi nikah resmi kan. Jadi Kebayang artinya secara mental, secara psikis beliau selama ini takutnya nanti ada gangguan gitu ke ibu dan ke anaknya. anaknya juga. Dengan ada itu trauma yang mendalam ini susah nanti kan kita ke psikiater aja belum tentu bisa kita selesaikan kan begitu. Apalagi dengan sekarang dia di Jakarta sendirian nih, dengan menghidupi anak, dengan dia harus mencari nafkah, dengan menghadapi kasus ini yang nggak selesai-selesai. Coba kita Bang, berarti selanjutnya tanggal berapa sidangnya? kita sidang tanggal 24 ini ya. 24 ini kita lakukan sidang lagi dengan agenda jab jinawab rencananya seperti itu. Mbak Aska, mau tanya sekali lagi, betul dengan keadaan punya anak, kemudian memutuskan tetap jalan untuk berpisah. Karena berpikiran nggak tanpa punya anak tanpa ayah gitu? Nggak apa-apa, aku nggak masalah sih. Aku bisa ngurus anak sendiri. Secara finansial atau Bisa. bisa sanggup Baru satu anak mas, belum selusin. Baru satu anak, gampang lah. Daripada ada dua orang tua terus berantem depan anak, makin rusak lagi yang ada. Iya, mental anaknya. Jadi pilihan single parent udah siap. Ini udah yang terbaik pokoknya mas. Aku diposisikan sebagai anak, lihat orang tua berantem sakit hati. Mendingan kalian pisah deh pasti deh. Itu yang terbaik dong, bener nggak? Pisah damai, udah. Kayak gitu. Jadi pilihan single parent udah dipikirkan baik-baik nih Mbak Aska ya? Bulet. Ya sudah, artinya memang itu jalan terbaik menurut Iya. mereka. Artinya memang mediasi hari ini gagal ya kayaknya ya. Iya. Mediasi gagal, tidak bisa diikutin Ibu Askanya tidak mau, artinya ya sudah lanjut ke persidangan. Nanti sebagai pemohon mereka lah yang akan membuktikan. Kami menunggu aja. Iya. Menunggu karena kita sebagai termohon. Iya.
itu aja sih secara hukumnya gitu.